Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak yang mengira nama Pentel Miyabi itu dikasih langsung sama Isuzu Jepang karena kedengeran Jepang banget. Padahal aslinya ini adalah buah kreativitas lokal. Di awal tahun 90-an, pentel gelombang pertama alias pentel kotak dipasarkan dalam bentuk sasis pick up. Nah, perusahaan karoseri lokal lah yang menyuapnya jadi mobil penumpang ber-AC dengan berbagai nama varian yang unik. Biar produk mereka terkesan mewah dan punya vibe Jepang yang kental, dipilih nama Miyabi. Selain Miyabi, era karoseri ini juga melahirkan nama-nama unik lainnya seperti Sparta, Bravo. Oke, daripada makin penasaran, langsung aja kita ke pembahasannya. Let's go! Nah, kalau kita bicara soal sejarahnya, era awal 90-an itu bisa dibilang sebagai golden era, alias masa kejayaan tertinggi buat industri karoseri lokal di Indonesia. Bagi yang belum tahu, perusahaan karoseri sendiri adalah perusahaan yang memproduksi bodi mobil, bak truk, sampai bodi untuk bus dari sasis kosongan. Di era tahun 1992 atau 1993, tepat saat industri ini sedang jaya-jayanya, muncullah varian legendaris ini dan terus diproduksi hingga akhirnya disuntik mati pada tahun 1996. Karena masa edarnya yang tergolong sangat singkat, hanya sekitar 3-4 tahunan saja, populasi pentel karoseri jenis ini sekarang jauh lebih sedikit dan langka jika dibandingkan dengan pentel bodi garapan Astra. Keluarga pentel karoseri ini sebenarnya terbagi menjadi dua varian utama, yaitu pentel samurai dan pentel Miyabi. Nah, daya tarik utama dari kedua mobil ini ada pada tongkongannya. Desain bodinya dibuat sangat mirip dengan SUV gagah legendaris yang waktu itu jadi impian banyak orang, yaitu Mitsubishi Pajero generasi kedua era tahun 1990-an. Waktu itu kita sempat bahas mengenai Mitsubishi Pajero generasi ini. Taktik visual ini sukses bikin pentel yang aslinya mobil niaga langsung naik kelas kelihatan mewah. Oke, langsung aja kita ke review dari brosurnya. Nah guys, ini dia brosur dari karoseri Isuzu Pentel. Di bagian atas ini terdapat logo dari mobil Isuzu Pentelnya. Di bagian bawahnya terdapat lingkaran warna merah dan tulisan Miyabi perpaduan warna biru muda dan biru tua. Di bagian bawahnya lagi terdapat tulisan Isuzu dengan warna putih dan tulisan Pentel dengan warna hitam. Di sebelah sini terdapat gambar mobilnya dari sebelah kanan depan. Jadi seperti ini bentuk dari karoseri Miyabi. Dan di paling bawah terdapat list kelengkapan yang didapat dari karoseri Miyabi Isuzu Pentel. Pada pentel Miyabi ini sudah disematkan berbagai kelengkapan yang biasanya hanya ditemukan pada mobil sedan di tahun itu. Seperti sudah dilengkapi peredam getaran atau suara, plafon dilapisi penahan panas, jok ergonomis terbuat dari bahan terpilih, headrest dapat disetel, dilengkapi safety belt, control box, dan konstruksi pintu sempurna buka tutup lebih lembut. Di era 90-an awal, kelengkapan yang tersemat pada sebuah kendaraan minibus tersebut sangatlah langka. Inilah yang menjadi kelebihan utama dan daya tarik terbesar dari minibus versi karoseri non-pabrikan ini. Saja kita ke bagian belakang dari brosurnya. Di bagian belakang sini terdapat spesifikasi dari mobilnya. Di atas sini terdapat dua logo, yaitu logo Astra dan logo Isuzu. Di sini ada tulisan juga PT Astra International Isuzu Division. Di bawahnya lagi terdapat spesifikasinya, yaitu ukuran, panjang keseluruhan, lebar keseluruhan, jenis mesin juga, ada model, kapasitas, semacamnya, ban, berat kendaraan. Mobil ini dibekali dengan mesin legendaris berkode C223
berkapasitas 2238 cc atau yang sering kita sebut sebagai mesin 2300 cc. Berdasarkan brosur resminya, mesin ini sanggup menghasilkan tenaga kuda maksimal sebesar 73 PS dan posisi puncak mencapai 14,2 km. Di sini juga di bawahnya terdapat keterangan bahwa untuk peningkatan suhu, untuk peningkatan mutu dan penyesuaian dengan perkembangan teknologi, spesifikasi ini sewaktu-waktu dapat berubah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Di sini ada bagian belakang sebelah kiri dari mobil Isuzu Panther Kawasaki Miyabi. Udah segitu aja dari review brosur Isuzu Panther Kawasaki Miyabi. Langsung aja kita ke pembahasannya. Bicara soal pembuatannya, Kawasaki tangguh ini merupakan mahakarya asli dari perusahaan Kawasaki Langgeng Putra yang berbasis di Semarang, Jawa Tengah. Perbedaan antara Panther Miyabi dan Samurai ternyata sangat sederhana, yaitu hanya terletak pada panjang sasisnya, di mana Panther Samurai memiliki sasis yang lebih panjang jika dibandingkan dengan Panther Miyabi. Untuk pemasarannya, Isuzu Panther ini dijual dalam dua pilihan trim utama, yaitu Deluxe dan Haru, di mana perbedaan keduanya terletak pada kelengkapan aksesoris bodi. Nah, sebagai varian tertinggi dan paling mewah, Kawasaki Langgeng Putra Semarang tidak main-main dalam menggarap trim Hilux ini. Salah satu yang paling mencolok dari tampilannya adalah desain wajah depannya. Mereka sengaja merancang grill depan dengan skat garda vertikal. Taktik ini berhasil dan sukses meningkatkan estetika pada visual mobil. Hebatnya lagi, jika dibandingkan dengan Panther standar, ngomongin tentang ban serep yang disimpan di pintu belakang mobil, alasannya sebenarnya sangat teknis. Karena Miyabi dibangun dari sasis pendek, ruang di bawah dek belakangnya sangat sempit. Kalau dipaksakan ditaruh di bawah, ban serep itu bakal memotong ground dan bikin mobil gampang mentok saat lewat jalan rusak. Akhirnya pihak Kawasaki memindahkannya ke pintu belakang. Untuk menyeimbangkan ban serep tersebut, pintu belakang Panther Miyabi dibuat membuka ke arah samping kanan, bukan ke atas seperti kebanyakan mobil MPV modern. Tujuannya sih agar engsel pintu tidak cepat turun atau anjlok akibat menahan beban ban serep dalam jangka waktu yang sangat lama. Isuzu Panther Miyabi bukan cuma sekedar nama estetik yang menempel di brosur jadwal dan di mobilnya, tapi bukti nyata kejeniusan dan kejayaan industri Kawasaki lokal di Indonesia di era 90-an. Lewat tangan Kawasaki Langgeng Putra Semarang, sasis pickup Panther kotak berhasil disulap jadi MPV berpenampilan SUV ala Pajero, lengkap dengan kenyamanan fitur ala sedan, serta ketangguhan dari mesinnya. Itulah kisah singkat dari Isuzu Panther Miyabi. Gimana menurut kalian? Informasinya menarik kan? Oke, sekian aja konten kita kali ini. Mohon maaf apabila ada salah kata dan kekurangan. Terima kasih yang sudah menonton. Semoga dapat bermanfaat dan menambah wawasan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching. Don't forget like and subscribe.